Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami sangat bersukacita saat ini Tuhan, karena Tuhan memberikan hidup dan kehidupan bagi kami. Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh datang dari rumah kami masing-masing. Tuhan, persatukan kami kembali dalam persekutuan ibadah ini. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, karena kami mau mendengarkan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu bersemayam di hati kami, dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami melalui perilaku dan perkataan kami. Tuhan akan mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkanlah doa kami ini dan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita, Minggu Letare hari ini, yaitu yang tertulis dari Mazmur pasal yang ke-32, dimulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, yang menjadi topik pada minggu ini, Minggu Letare, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Saya akan bertanya kepada kita semua yang hadir dalam ibadah ini, apakah kita bersukacita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bersukacitakah? Iya, benar, bersukacita. Kita harus jujur ya. Jangan kita katakan bersukacita namun di hati mengatakan tidak gitu. Ya, apa yang membuat kita bersukacita? Apa, saudara-saudara? Karena kita sehat? Ya. Karena kita berhasil? Boleh ya. Karena opungnya, lahir cucunya, ya. Karena keluarga dikaruniai anak. Ada banyak faktor-faktor yang boleh membuat kita bersukacita. Hidup ini memang harus ada sukacita, ada duka, ada kesedihan. Itulah dinamika kehidupan kita. Enggak selamanya hidup kita selalu sukacita, dan enggak selamanya hidup ini selalu bersedih, selalu berduka. Jadi silih berganti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita berhasil, ketika kita sukses, kita sehat, sembuh dari sakit penyakit, kita selamat dari kecelakaan, wajar, itu manusiawi kita bersukacita. Siapapun orangnya yang tidak mengenal Kristus pun, yang tidak percaya kepada Yesus pun, dia pasti sukacita. Sukacita yang paling besar yang boleh kita rasakan dalam kehidupan ini sebagai Kristen yang sejati, bukan hanya sukacita karena faktor-faktor yang kita katakan tadi, tapi sukacita yang paling besar adalah karena Tuhan mengampuni kita dari segala dosa kita. Sukacita yang paling besar yang kita terima dari Tuhan yaitu karena Tuhan memberikan keselamatan, kehidupan kepada kita. Yang tadinya karena dosa, upah dosa adalah maut, mati.
Tapi Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan itu. Itulah sukacita yang paling besar yang boleh kita hidupin dan rasakan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam konteks Mazmur 32, kalau kita membaca judul pasal 32 ini adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kebahagiaan yang paling besar yang boleh dirasakan setiap orang ketika diampuni dosanya. Itulah yang terjadi bagi kehidupan Daud. Mazmur ini adalah Mazmur Raja Daud. Ada dosa yang disembunyikan, dan dia lama menyembunyikan dosa ini. Untuk menyembunyikan dosa yang satu ini, dia harus berdosa lagi. Untuk menyembunyikan dosa yang kedua ini, dia harus berdosa lagi. Untuk menyembunyikan dosa yang ini, dia harus berdosa, sehingga dosanya akan semakin menggunung, membukit. Tapi pada akhirnya, lambat atau cepat, sepandai-pandai orang menyembunyikan dosanya, cepat atau lambat akan terungkap, akan ketahuan. Pada akhirnya ketahuan dosa si Daud. Apa dosanya? Dosa Daud adalah mengambil istri Uria, Batseba. Dan untuk menutupi dosanya ini, dia mengatur strategi peperangan dengan membuat Uria barisan paling depan pada peperangan supaya dia meninggal pada peperangan itu. Setelah ketahuan dosanya, Daud datang kepada Tuhan, memohon, mengaku dan menyesali dosa yang dia lakukan. Tuhan mau mengampuni, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi Tuhan yang pemarah juga. Dia akan marah bagi orang-orang yang tidak mau datang kepadanya. Dan dosa setiap orang itu boleh mengenai kepada keturunannya ketiga dan keturunannya keempat, kalau tidak datang kepada Tuhan untuk menyesali. Oleh sebab itu ada istilah hukum karma. Karena dosa nenek moyangnya itu mengenai kepada keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucu dan cicitnya. Itu. Kalau keturunan keempat itu udah sampai nini nono, cicit. Itu. Kita tidak pernah menginginkan hal itu. Jangan sampai mengenai dosa kita kepada anak kita. Karena itu, melalui firman ini, mari datang kepada Tuhan. Karena setiap orang yang datang menyesali dan minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan mau mengampuni dan menghapus segala dosa, sehingga setiap orang yang diampuni itu memperoleh kebahagiaan. Dia akan bahagia. Dan itulah yang pertama sekali yang boleh kita rasakan, emang inang, ketika kita jujur mau mengatakan segalanya di hadapan Tuhan. Begitu amin, rasanya plong, gak ada yang membebani kita. Saudara-saudara yang kekasih, walaupun Tuhan sudah mengampuni dosa Daud, tapi hukuman karena dosanya tetap berlaku. Apa hukuman Tuhan kepada Daud? Karena dia mengambil Batseba, istri si Uria. Apa dosanya? Tuhan sudah mengampuninya, tapi hukuman itu tetap berlaku. Ada yang tahu dari muda-mudi, adik-adikku? Apa dosa? Apa hukuman? Hukumannya anak yang pertama yang lahir dari Daud dan Batseba itu meninggal dunia. Anaknya yang pertama. Anaknya yang kedua yaitu Salomo, itu yang mewarisi keturunannya, dan itu yang menggantikan Daud menjadi raja. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kasih karunia Tuhan, pengampunan itu bukan pengampunan yang murahan. Kalau pengampunan yang diberikan Tuhan, kasih karunia itu yang murahan, ya udah kita bisa sewenang-wenangnya. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu mari kita berdosa. Hari Minggu di ibadah minggu kan ada pengakuan dosa. Kita mengakui dosa kita setiap hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu mari berdosa. Bukan seperti itu. Kalau anak-anak kita melakukan satu kesalahan, dia sudah minta maaf. Maaf mak ya,
saya nggak akan melakukan itu lagi. Kita memaafkan bukan? Tapi hukuman bagi dia karena kesalahannya pasti ada. Sedikit-dikitnya kita omelin dia. Walaupun kita sudah memaafkan, hukuman kita ada yang kita lakukan kepada anak kita. Lain kali jangan lakukan lagi ya, diomelin dia. Sedikitnya atau setidaknya kita omelin, itu berupa hukuman. Ya. Apa buktinya lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bahwa kasih karunia itu bukan kasih karunia yang murahan. Meskipun Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa dunia dan dosa semua umat ini, tapi hukuman karena dosa itu berlaku sepanjang sejarah dan kepada semua manusia, yaitu hukuman kepada laki-laki. Tuhan berfirman, kamu akan bersusah payah untuk mencari nafkahmu. Hukuman kepada perempuan, Tuhan berfirman, akan merasakan kesakitan ketika kamu melahirkan. Dan hukuman kepada ular, dengan perutmu lah engkau berjalan dan demu tanahlah yang menjadi makananmu. Itu ketika manusia yang pertama, si Adam dan si Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dan itulah hukuman kepada semua manusia, dan sampai sekarang itu berlaku, dan bukan hanya kepada Adam itu berlaku. Itu salah satu buktinya bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan kasih karunia yang murahan. Bukti yang kedua adalah upah dosa adalah maut, kematian. Maka semua manusia akan mengalami kematian. Tapi sampai sekarang hanya ada dua yang tidak mengalami kematian, dia naik ke surga tanpa melalui kematian, yaitu Eli dan si Henokh. Masih dua yang kita tahu menurut cerita Alkitab. Itu upah dosa, karena dosa akan mengalami kematian. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, dalam firman ini dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Semua manusia tidak ada orang benar, tapi karena Tuhan yang membenarkan kita menjadi orang yang benar. Karena kita tidak ada yang sempurna untuk melakukan firman Tuhan. Kita tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat yang ke-10 itu. Kita sering menjauh dari Tuhan. Kita sering melanggar hukum Tuhan dan perintah Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhanlah kita dibenarkan menjadi orang yang benar. Orang yang benar pasti hidupnya jujur. Apakah kita sudah jujur Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih? Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama, apalagi jujur kepada Tuhan. Tanpa kita sadari kita sering tidak jujur pada diri sendiri. Sering. Ya. Saya sering begitu. Tanpa kita sadari, tanpa sengaja, kita nggak jujur. Di telepon keluarga, bagaimana kabar kalian? Sehatkah? Sehat, puji Tuhan sehat. Walaupun ada sakit penyakit, nggak perlu kita kasih tahu pada siapa-siapa ya. Iya. Yang penting jangan sampai susah orang lain karena memikirkan kita. Masa-masa COVID inilah, ya kan? Saya sering pilek, demam gitu. Gejala-gejala penyakit sekarang pernah saya alami itu. Keluarga menelpon, nanyakan kabar. Gimana? Sehat si kembar? Sehat. Puji Tuhan sehat, nggak ada yang sakit itu. Ya itu, kita nggak jujur gitu kan. Tapi kenapa? Jangan sampai susah lah orang lain gara-gara kita. Itu aja prinsipku. Nih ya. Sering itu. Tidak jujur, nggak jujur pada diri sendiri. Contohnya begini ya Kaina. Aduh udah lama nggak ketemu. Sekali ketemuan, aduh udah lama nggak bersua ya Eda sangat cantik, makin cantik katanya gitu ya kan. Cipika-cipiki lagi. Begitu ditinggalkan 3 langkah, apa yang dibilang kepada teman di sampingnya? Udah sugur aku memerangi, katanya lagi. Jadi depan orangnya kita manis-manis bicara, tapi di belakang ya kita kata-katain gitu. Itu nggak jujur pada diri sendiri. Kalau memang nggak suka ya tunjukkan sikap kita nggak suka gitu.
Berpura-pura itu, bersandiwara itu tidak jujur pada diri sendiri. Jadi dia juga tidak jujur kepada orang lain. Ya. Ada banyak hal lagi yang berbohong. Anak-anak kami, remaja, muda-mudi, apakah adik-adik jujur kepada orang tua? Ya. Kamu ngapain, Nak? Dia telepon orang tuanya. Oh, belajar, Mak, katanya. Udah selesai PR-nya dikerjakan, sudah. Beres, Mak, katanya. Padahal bukan pelajaran yang dilihat. Main game dia. Iya, berbohong, ya kan? Iya. Saya pernah waktu SMP berbohong sama orang tuaku. Mak, beli buku bahasa Inggris, dikasih. Minggu depannya saya minta lagi, Mak, beli English book. Iya kan? Ya orang tua nggak tahu itu apa itu English book, mana buku bahasa Inggris, dikasih, gitu. Tapi pada akhirnya saya minta maaf, nggak jujur. Mau ke sekolah minggu, ini pilihannya ya, ini jajannya. Dulu masih ada 25 perak, 10, iya kan, 100 gitu. Ya. Jajan dulu dikurangi pilihannya supaya lebih banyak jajan. Itu waktu sekolah minggu. Gak jujur. Sering kita ini gak jujur. Apakah Inang jujur kepada suami? Suami selalu jujur kepada istrinya. Baik di pekerjaan juga. Bagaimana? Apakah kita jujur di pekerjaan kita? Mari kita mulai dari sekarang hidup jujur. Orang yang jujurlah yang tenang hidupnya. Orang yang jujurlah yang berbahagia. Dan orang jujurlah yang bisa bersorak-sorai. Coba dia tidak pernah jujur dalam hidupnya. Dia dihantui rasa kekhawatiran. Dia tidak akan tenang. Tidak akan tenang hidupnya. Nanti ada orang dilihat di sana berbisik-bisik. Dia merasa, aduh jangan-jangan saya yang diceritain orang itu. Ada lagi dilihat di sebelah sana orang berbicara, dia khawatir. Aduh jangan-jangan saya yang diceritain. Apakah mereka sudah tahu apa yang saya lakukan? Apakah mereka sudah tahu apa yang saya perbuat? Jadi orang yang tidak pernah jujur, dia juga selalu curiga kepada orang lain. Dia merasa bahwa orang lain itu sama seperti dirinya. Itu orang yang tidak pernah jujur dalam hidupnya. Iya. Dan orang yang tidak pernah jujur itu tidak akan pernah bahagia. Apalagi bersuka cita, dia tidak akan pernah. Kalau misalnya dia koruptor berapa miliar gitu kan, periksa KPK, gak pernah lagi itu tidur, itu nyenyak. Kapanlah aku tertangkap di penjara, masuk ke kamar 13, itu yang dipikirkan. Itulah gambaran hidup orang yang tidak pernah jujur. Dalam ayat 11 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Sekarang berpulang kepada kita sendiri, Amang, Inang dan semua adik-adik Kunaposo Bulung. Apakah kita sudah hidup jujur? Apa kita sudah orang jujur? Orang jujurlah yang bisa berbahagia. Orang jujur yang bisa bersorak-sorai dan bersukacita. Mari belajar dari sekarang hidup jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada sesama. Tidak ada artinya kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Apa yang kita lakukan Tuhan itu tahu. Bahkan yang di hati dan pikiran kita Tuhan itu tahu. Tapi Tuhan ingin supaya kita jujur di hadapannya. Mengakui semua yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ketika Adam jatuh ke dalam dosa mengambil buah pohon larangan yang ada di tengah taman itu, Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Kenapa Tuhan bertanya? Bukan berarti Tuhan itu tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Tuhan itu tahu. Tuhan bertanya supaya Tuhan ingin si Adam itu jujur mengatakan apa yang dia lakukan. Dan Adam jujur. Dia mengatakan sejujurnya kepada Tuhan apa yang dia lakukan. Tuhan,
kami sudah melanggar perintahmu, yaitu mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan yang ada di taman itu. Ketika kami memakan, kami tahu bahwa kami telanjang dan malu dan bersembunyi. Kenapa kau makan? Jangan kami menyalahkan orang lain. Jadi memang dari sononya sifat yang menyalahkan, kambing hitamkan ini udah sifat dari sononya itu ya. Dari zamannya si Adam. Tuhan bertanya kepada Adam, kenapa kamu makan? Itu perempuan yang kamu berikan itu. Salahkan istrinya. Ya. Jadi kalau terjadi kesusahan, terjadi kegagalan di tengah rumah tangga, jangan terus disalahkan si istri ya. Sama-sama lah bertanggung jawab ya. Tanya Tuhan si perempuan itu, kenapa kamu ambil dan kamu makan? Ular itu yang memperdaya saya katanya. Kalau ditanya si ular apa lagi jawabannya? Si iblis itu ditanya, apa jawabannya lagi? Ya dianya yang mau kuperdaya katanya. Manusia yang disalahkan, kenapa mau gitu? Siapa lagi yang mau disalahkan si ular? Manusianya kan, kenapa mau saya tipu? Dia lebih percaya kepadaku daripada Tuhannya. Ya itu. Jadi Tuhan mau supaya kita jujur di hadapannya. Walaupun Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, melalui nas ini terciptakah sukacita hari lepas hari di tengah kehidupan keluarga kita? Setiap hari. Apakah kita pernah tertawa bersama dengan anak-anak kita ketika kita berkumpul, berbincang-bincang? Adakah sukacita di sana? Bagaimana? Apakah ribut? Mulai dari pagi buka mata sampai malam hari mau tidur tutup mata, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Anak-anak kita pulang dari sekolah, pulang dari bermain, pulang dari kuliah, masuk kamar, sibuk dia di kamarnya. Orang tua yang pulang larut malam, begitu sampai di rumah sudah capek, langsung tidur. Bangun tidur esok harinya begitu. Hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan. Seperti itu situasi di rumah tangga kita. Bagaimana kehidupannya? Situasi. Kapan ada tercipta sukacita itu? Kapan kita boleh tertawa bersama dengan anak-anak kita? Kapan kita bisa berbincang-bincang dari hati ke hati kepada anak-anak kita, apalagi yang remaja dan muda-mudi? Kita sebagai orang tua harus tahu bagaimana perkembangan mereka. Pulang dari sekolah, kita tanya anak-anak kita, bagaimana tadi di sekolah? Pelajarannya apa yang dipelajari? Bisa dimengerti, dipahami? Apakah ada yang sulit? Ada PR-nya? Malam harinya tanya apa PR-nya? Diawasi waktu ngerjakan. Apa keluhanmu? Ada masalahmu hari ini? Orang tua wajib menanyakan itu. Kalau anak kita sudah dewasa, sudah ada pacarmu nak? Sudah ada pacarmu baru? Anakku? Tanya siapa pacar mereka? Gak salah nanyakan itu. Baik-baik bergaul ya. Jadi anak itu menganggap kita boleh sebagai sahabat, teman curhat. Ya. Kalau anak-anak kita boleh curhat kepada kita, dia akan tenang hatinya. Dia akan bahagia itu. Dan dia akan bangga memiliki orang tua seperti kita, menjadi teman curhat anak kita. Apakah anak-anak kita lebih terbuka cerita kepada kita? Apa tertutup? Jangan-jangan anak kita lebih terbuka kepada temannya, kepada gurunya, ya. Dan masa guru orang tuanya nanya, Bu, itu anak saya bagaimana ya, katanya. Gak mungkin orang lain lebih mengetahui bagaimana anak kita. Kita orang tua yang lebih mengetahui bagaimana anak kita, ya.
Jadi kalau kita tanya orang lain tentang anak kita boleh-boleh saja. Siapa tahu ada yang tidak tahu diketahui orang lain. Itu. Tapi jangan selalu memperbandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kalau saya lihat anak si apa, anak itu begini, kamu kenapa begini? Katanya, jangan. Ya. Jangan juga memperbandingkan suami inang dengan suami yang lain. Yang gua mata diharapkan songono dong. Ya kok katanya gitu lagi ya kan. Enggak suka cita lagi yang terjadi dalam hidup rumah tangga kita. Mulai nama tayo be mari pen mulai na Muhammad kan. Ya. Mari kita ciptakan sukacita selalu hadir tercipta dalam keluarga kita melalui membangun komunikasi yang baik. Ya. Kalau ada komunikasi hubungan yang baik antara suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, keharmonisan itu, kesejahteraan dalam hidup rumah tangga kita pasti tercipta. Amin. Mari kita mulai membangun komunikasi yang baik dan mari kita mulai belajar untuk hidup jujur. Istri harus jujur kepada suami. Apalagi soal keuangan ya. Ini martangan pudi ini bisa menjadi pemicu untuk pecah sebuah rumah tangga. Datang tondong dari si inang ini ya, si ibu, ya, karena tondongnya, ya, mertamu-tabuni itu tangan pudi katanya istilahnya kan, udah dikasih di depan keluarga di depan suaminya udah ada dikasih uang, tapi beda lagi dikasih ketika dia dilihat kasih lagi gitu, itu nggak boleh, kita harus jujur, kalau boleh sama diperlakukan dari pihak suami dari pihak istri sama-sama disayangi. Berlakukan sama, jujur dalam soal keuangan juga jujur. Itu soal mendidik anak juga harus sama-sama tanggung jawab. Mengurus anak bukan hanya tugas seorang istri. Mengurus anak, mendidik anak juga itu tugas kedua orang tua dan harus berperan kedua orang tuanya untuk hal itu supaya terciptalah keharmonisan dan kesejahteraan dalam hidup kita. Bersukacitalah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang jujur. Kitalah orang-orang yang benar itu karena Tuhan telah membenarkan kita. Sukacita adalah bagian dari kehidupan kita dan kita berdoa sukacita itu senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang berpengharapan adalah orang yang bersukacita. Karena apa? Karena pengharapan itu adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju. Terus hidup. Orang yang tidak berpengharapan dia akan mudah putus asa, bahkan dia akan murtad. Orang yang berpengharapan bisa mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya sendiri dengan gantung diri, minum racun, bunuh diri. Itu orang yang tidak berpengharapan. Jadi orang yang berpengharapan adalah melihat masa depan dan tahan dalam situasi apapun. Selama ada pengharapan, selama itu ada kehidupan. Dan selama ada kehidupan, selama itu ada sukacita. Amin. Jadi selama kita hidup, ada sukacita dalam hidup kita karena kita hidup berpengharapan. Harapan kita ada masa depan yang terindah. Ada rencana Tuhan yang terbaik yang akan dinyatakan dalam hidup keluarga, hidup anak-anak kita dan hidup kita pribadi lepas pribadi, yaitu rencana keselamatan, bukan rencana kebinasaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih. Dan Tuhan pemarah juga bagi orang-orang yang tidak mau datang kepadamu. Setiap orang yang datang menyesali dan mengaku dosanya, Tuhan mengampuninya. Karena Tuhanlah yang membenarkan kami sehingga kami menjadi orang yang benar. Orang-orang yang benarlah yang bersorak-sorak dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang jujurlah yang bersorak-sorak dan bersukacita dalam Tuhan. Kalaupun selama ini kami sering tidak jujur pada diri kami sendiri, tidak jujur kepada sesama kami, firman-Mu yang telah kami dengarkan mengajarkan dan menghimbau supaya dari sekarang kami mau belajar hidup jujur, supaya kami memperoleh ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan kami juga memperoleh sukacita ketika anak-anak kami jujur kepada kami sebagai orang tua,
Ketika anak-anak kami melakukan kebenaran, itulah sukacita yang paling besar yang boleh kami rasakan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah setiap kehidupan keluarga kami, supaya tercipta keharmonisan, kesejahteraan dalam hubungan suami istri, orang tua ke anak dan anak ke orang tua. Biarlah hari lepas hari sukacita yang terjadi di tengah keluarga kami, sehingga kami menjalani hari-hari ini menjalani dalam sukacita. Bapa di surga, berkati HKBP Bonang Indah ini, seluruh jemaat dan seluruh parhalado. Kami akan bersatu hati untuk melakukan program tahun 2022 ini dan menjadi kemuliaan kepujian bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun pemulihan di rumah mereka masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang maha kuasa, yang maha suci itu menjamah mereka dan menjamah setiap organ-organ yang terganggu karena sakit penyakit itu, dan Tuhan akan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Dengan umur yang Tuhan anugerahkan, tambahkan juga kesehatan, kekuatan dan hikmat. Tambahkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Tuhan berkatilah anak yatim piatu. Tuhanlah yang memelihara dan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Sepanjang malam hari ini kami serahkanlah hidup kami Tuhan. Dan ketika kami pun nanti beristirahat dalam tidur kami, berikan tidur yang nyenyak, pulihkan jerih lelah kami. Kami bangun esok hari mendapat kekuatan baru dan hidup yang baru karena Tuhan telah memberkati. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami serahkanlah doa kami ini hanya di dalam satu nama yang terindah, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.